Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soneta Mariska dengan NIM 3221018 dari kelas EI 4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi teknik penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional secara terperinci disusun dalam income statement yang pada dasarnya berisi budget tentang penghasilan, yaitu tentang anggaran penjualan dan anggaran-anggaran tentang biaya. Antara anggaran tentang penghasilan dengan anggaran tentang biaya tersebut mempunyai hubungan timbal balik secara erat. Di satu pihak, besar kecilnya penjualan mungkin ditentukan oleh besarnya kecil produksi, tetapi di pihak lain besarnya produksi mungkin justru dipengaruhi oleh besarnya penjualan. Teknik penyusunan anggaran operasional. Yang pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Ini berarti bahwa berapa jumlah penjualan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh barang jumlah yang mampu diproduksi perusahaan selama berproduksi tersebut. Yang kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Ini berarti jumlah barang yang akan diproduksi perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh beberapa jumlah barang yang mampu dijual. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menetapkan target penjualan antara lain yang pertama, luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, ataupun nasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, persaingan bebas, dan sebagainya. Yang ketiga, kerja, membeli bahan mentah, dan lain sebagainya. Teknik yang terakhir, keadaan personalia berhubungan dengan tenaga kerja baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Anggaran tenaga kerja dan anggaran biaya dapat disusun dengan pendekatan 3 cara, yaitu yang pertama, mengutamakan stabilitas produksi, yang kedua, mengutamakan stabilitas persediaan, dan ketiga, campuran antara stabilitas produksi dan persediaan. Ketiga metode anggaran tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produksi dalam penyusunan anggaran produksi, tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi dengan syarat persediaan awal dan akhir sesuai dengan rencana semula. Mengutamakan stabilitas persediaan dengan cara mengutamakan stabilitas mestinya rencana persediaan konstan, artinya persediaan awal lama dengan persediaan akhir dari tingkat produksi dibiarkan berfluktuasi atau berubah. Yang kedua, finansial anggaran atau anggaran keuangan. Anggaran keuangan merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Posisi keuangan perusahaan adalah keadaan aktiva atau harta, keadaan utang, dan keadaan modal. Anggaran keuangan disebut juga dengan anggaran neraca. Anggaran neraca dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama anggaran induk neraca. Anggaran yang menggambarkan posisi harta, utang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan untuk satu periode yang akan datang. Yang kedua, anggaran pendukung neraca. Anggaran yang menggambarkan tentang posisi harta, utang, dan modal sendiri dari perusahaan yang merupakan gambaran lebih rinci dari induk neraca. Ada beberapa jenis anggaran yang termasuk dalam anggaran pendukung neraca, yaitu seperti anggaran kas, piutang, persediaan barang, dan lain-lain. Urutan penyusunan anggaran keuangan. Yang pertama, alternatif. Pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh banyaknya produk. Jadi, perusahaan sebelumnya harus menentukan berapa yang akan diproduksi dan berapa yang akan dijual. Jika perusahaan memproduksi 50, maka barang yang akan dijual harus 50. Jadi, perusahaan memutuskan penjualannya sebesar produksinya. Yang kedua, besarnya produk ditentukan oleh besarnya penjualan. Jika produk yang akan dijual itu laris otomatis, perusahaan akan menambah produk sehingga penjualan akan terus bertambah. Yang ketiga, manajemen kas. Yang pertama, kas masuk merupakan segala sumber penerimaan keuangan organisasi. Menurut Munawir, sumber penerimaan kas dalam perusahaan dapat berasal dari berbagai hal berikut. Yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang. Yang kedua, penjualan saham. Yang ketiga, pengeluaran surat
tanda bukti hutang seperti wesel atau obligasi. Yang terakhir penerimaan kas karena sewa. Dan yang terakhir kas keluar, merupakan segala bentuk pengeluaran keuangan organisasi. Menurut Munawir, penggunaan atau penggunaan kas dapat disebabkan oleh adanya transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang dagang secara tunai secara adanya pembayaran biaya operasional yang meliputi upah dan gaji. Yang kedua, pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pembelian saham dan obliga untuk jangka pendek. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.